Awalnya itu nyeri di leher sampai ke tangan, akhirnya larinya ke tangan menjalarnya. Sudah berobat di radiofrekuensi. Setelah 2,5 bulan saya merasakan yang sama, sakit lagi gitu. Kemudian saya ketemu dokter Christian, disarankan untuk krioterapi. Opsi lain selain radiofrekuensi itu kita menggunakan yang namanya cryoablation. Jadi kalau radiofrekuensi ablasi itu kita menggunakan gelombang panas, kalau cryoablation ini kita menggunakan suhu dingin yang bisa mencapai minus 70 derajat. Prosedurnya memang kita lakukan di kamar operasi. Untuk mulai tindakan memang kita menggunakan dengan jarum. Ya, artinya jarum itu kita arahkan ke saraf di sekitar sendi leher. Setelah kita sudah pastikan bahwa posisi jarumnya sudah tepat dengan CR, baru kita lakukan pendinginan mencapai minus 70 derajat sama 2 siklus. Nah setelah tindakan tuh saya udah nggak merasakan nyeri di tangan lagi sih. Bekas suntikannya aja sih yang membuat nyeri, itu juga cuma 2 hari sih. Nama saya Noviana, umurnya 50 tahun, asal dari Jakarta. Awalnya itu dari sakit nyeri di leher, di bagian leher, ke pundak, bahu, sampai ke tangan, akhirnya larinya ke tangan menjalarnya. Terutama di bagian kiri ya, kiri belakangnya, samping. Beberapa bulan ini terus dia sakit di tangan sebelah kanan, di bahu. Setelah itu kan saya sudah berobat di radiofrekuensi. Setelah 2,5 bulan saya merasakan yang sama, sakit lagi gitu di bagian leher, menjalar sampai ke tangan sebelah kiri dan kanan. Kemudian saya ketemu dokter Christian, disarankan untuk krioterapi. Sekarang setelah krioterapi sih kemarin pagi tindakannya. Nah setelah tindakan tuh saya udah nggak merasakan nyeri di tangan lagi sih. Cuma hanya bekas suntikan ya, menurut dokter Christian itu bekas suntikannya aja sih yang membuat nyeri, itu juga cuma 2 hari sih. Jadi memang ibu ini sudah panjang perjalanannya ya. Jadi memang dia sakit lehernya udah lebih dari setahun. Jadi pasien ini memang dari hasil MRI-nya terlihat ada beberapa bantalan yang menonjol, terutama kalau kita lihat di sini yang paling berat itu adalah di C5, C6. Kalau kita lihat di sini terlihat ada yang menyempit. Tetapi dari hasil MRI-nya ternyata gangguan sarafnya itu multi level, mulai dari C34, 45 sampai 56. Pasien pernah dilakukan nerve block di C5, C6 dan ternyata itu tidak mengubah keluhan pasien sama sekali. Sehingga dari sini kita bisa mencoba menganalisa ya, apakah keluhan ibu ini memang karena saraf terjepit atau penyebab lainnya. Lalu ibu ini ternyata pernah menginformasikan bahwa dia pernah dilakukan radiofrekuensi ablasi. Ternyata ibunya mengatakan keluhannya membaik, tapi hanya bertahan sekitar 1 bulan atau 2 bulan lalu keluhannya muncul lagi. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berarti keluhan ibu ini bukan saraf kejepitnya, tetapi memang nyeri pada sendi faset atau kita sebutnya facet joint pain. Opsi lain selain radiofrekuensi itu kita menggunakan yang namanya cryoablation. Jadi kalau radiofrekuensi ablasi itu kita menggunakan gelombang panas, kalau cryoablation ini kita menggunakan suhu dingin yang bisa mencapai minus 70 derajat. Prinsip kerjanya sebenarnya sama, yaitu kita membaalkan atau merusak saraf di sekitar sendi leher sehingga bisa mengurangi nyeri yang dialami oleh pasien. Ya, jadi memang tubuh kita itu kan bisa menyembuhkan dirinya sendiri, ya termasuk saraf. Memang kalau saraf pusat seperti otak atau saraf tulang belakang itu kalau andaikan sudah rusak memang sulit untuk bisa sembuh kembali ya fungsinya. Tapi kalau saraf tepi itu bisa menyembuhkan kembali. Prosedurnya memang kita lakukan di kamar operasi. Untuk mulai tindakan memang kita menggunakan dengan jarum. Artinya jarum itu kita arahkan ke saraf di sekitar sendi leher. Setelah kita sudah pastikan bahwa posisi jarumnya sudah tepat dengan CR, baru kita lakukan pendinginan mencapai minus 70 derajat sama 2 siklus. Pasien setelah itu bisa langsung beraktivitas, tapi memang lebih baik ya 1 kali 24 jam istirahat dulu ya, karena walaupun targetnya adalah kita bekukan saraf
yang dekat dengan sendi, pasti otot-otot di sekitar itu juga akan kena efek bekunya dan itu biasanya menyebabkan pegal. Sehingga memerlukan fisioterapi untuk membantu melemaskan kekakuan otot lehernya. Harapannya nanti begitu ototnya sudah mulai rileks, sendinya jadi nggak ketarik dengan ototnya sehingga bisa mengurangi rasa sakitnya. Oh, lukanya luka tusukan aja, karena kan kita kan murni hanya menggunakan jarum ya, tapi memang seperti jarum infus lah kita bilangnya. Jarum infus, lalu dari lubang jarum infus itu ya kita masukkan probe untuk cryonya. Jadi luka luar sih ya luka tusuk aja. Ya, jadi harapannya dengan setelah kita lakukan tindakan ablasi ini, rasa nyeri yang dialami oleh pasien bisa membaik. Dokter Christian juga komunikatif sih orangnya, baik gitu, bisa menjelaskan secara detail.